nanti akan coba juga mulai dari sana. Nah, ada 4 hal yang kami ingin coba sharing dengan Bapak Ibu gitu. Yang pertama adalah kalau kita hari ini akan coba diskusi dengan Bapak Ibu terkait dengan Permenkes nomor 5 tahun 2022 tentang organisasi tata kerja Kementerian Kesehatan. Tentu kami juga ingin juga menyampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana sih kondisi existing Permenkes yang sebelumnya gitu, yaitu Permenkes nomor 64, karena inilah sebenarnya yang kita coba untuk lakukan evaluasi, masih cukup relevan nggak sih untuk mencapai target-target yang ada di dalam RPJMN 2020-2024 gitu. Karena konsep berpikirnya adalah organisasi itu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebenarnya yang dituju itu adalah target di RPJMN yang ada di 2024. Dan itu oleh Presiden. Kementerian Kesehatan atau Menteri Kesehatan sebagai pembantu Presiden apa yang harus dicapai di 2024 gitu misalnya. Lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apa yang dicapai dengan yang harus dicapai di 2024. Maka cara mencapainya itu harus ada alat tertentu. Salah satunya adalah organisasi tadi itu. Karena organisasi itu memang konsep sederhananya adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Nah, sebelumnya memang ada Perpres 35 tentang Kementerian Kesehatan, lalu juga akhirnya kita tindak lanjuti dengan Permenkes 64 2015. Nah, kalau kita coba lihat secara umum sebenarnya ada 4 unsur di dalam organisasi kementerian itu. Yang pertama adalah unsur pembantu pimpinan, itu di situ adalah ada Sekretariat Jenderal, lalu unsur pengawas itu adalah ada Inspektorat Jenderal, dan unsur pelaksana itu adalah ada direktorat-direktorat gitu ya. Ada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, P2P, lalu ada Pelayanan Kesehatan, lalu ada Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan gitu. Sementara untuk unsur pendukung, tetapi dia adalah bersifat teknis, itu adalah dalam bentuk badan. Dulu ada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, lalu ada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan gitu, lalu ada pusat-pusat yang memang dia sebenarnya fungsinya itu ada di mana-mana ya, di mana-mana tapi di unsur pelaksana. Tetapi karena ini tidak bisa ditempatkan di dalam satu direktorat jenderal, maka kita tarik menjadi pusat yang dia di bawah menteri, tapi dikoordinasikan oleh sekjen gitu, dikoordinasikan oleh sekjen. Nah, kalau kita coba lihat gambaran umum gitu, struktur Kementerian Kesehatan 64 2015, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah juga pernah membaca. Di sini ada Menteri Kesehatan gitu, lalu ada Sekretariat Jenderal. Ini memang sudah dibatasi bahwa Sekretariat Jenderal itu adalah maksimal terdiri dari 7 biro. Maka di sini ada mulai dari Biro Perencanaan dan Anggaran, Biro Keuangan dan BUMN sampai dengan Biro Umum di sana. Lalu ada inspektorat gitu, lalu ada di sini adalah unsur pelaksana, Direktorat Jenderal tadi ada 4. Lalu di luar itu ada 2 badan, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, satu lagi adalah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, atau teman-teman sering menyebut sebagai BPSDM gitu. Di luar itu ada pusat-pusat. Itu yang tadi saya sampaikan, pusat di sini adalah bukan ada di bawah badan, tapi pusat ini adalah bertanggung jawab langsung kepada menteri, tapi di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. Dia teknis gitu, dia teknis. Tetapi dia memang tidak bisa ditempatkan di direktorat jenderal gitu. Maka di samping dia juga sebagai supporting gitu, tetapi supportingnya adalah supporting yang bersifat teknis, berbeda dengan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Itu adalah supporting, tetapi dia sifatnya adalah manajerial, beda dengan pusat-pusat tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara persoalan organisasi, sebenarnya adalah bagaimana sih penyelenggara urusan pemerintah di bidang kesehatan itu, ya kan? Kita
harus tetap mengacu kepada bagaimana undang-undang tentang otonomi daerah pada saat itu, gitu kan? Di mana kesehatan itu adalah dilaksanakan secara bersama. Oleh karena itu, bagaimana kita melihat peran pemerintah pusat, peran pemerintah daerah provinsi, peran daerah kabupaten kota. Maka ada 3 hal yang mesti harus kita pegang, gitu. Bagaimana peran dan posisi Kementerian Kesehatan untuk mencapai indikator sektor kesehatan tadi, lalu bagaimana penyelarasan program Kemkes dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi perangkat daerah. Lalu yang tidak kalah pentingnya agar ada keselarasan tadi juga kita mengeluarkan pedoman pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016. Nah, yang menarik memang Bapak Ibu, yang dan selalu itu harus kita pegang betul pada saat menyusun organisasi itu adalah sebenarnya mencari positioning Kementerian Kesehatan itu seperti apa gitu. Kalau kita bicara persoalan organisasi, itu pasti isinya itu adalah bagaimana kewenangan untuk mengatur, melakukan pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Itu sebenarnya secara umum, kalau Bapak Ibu coba ekstraksi itu, organisasi itu, sebenarnya isinya adalah ini, kewenangan untuk mengatur, membina, melaksanakan, pengawasan, dan pengendalian. Sektor kesehatan tidak mungkin hal itu akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sendiri, gitu, terhadap 5 ini. Tapi yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah 4 hal, yaitu mengatur, membina, mengawasi, dan mengendalikan. Tapi begitu pelaksanaan di lapangan, implementasi di lapangan, tidak mungkin itu akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Bisa oleh Kemkes, bisa oleh kementerian lembaga lain, gitu, bisa oleh Pemda, dan bisa juga oleh masyarakat. Tapi bagaimana agar terjadi standarisasi? Kementerian Kesehatan lah yang menetapkan standar-standar itu. Kementerian Kesehatan lah yang membuat NSPK itu, gitu, agar bagaimana pelaksanaan kesehatan tadi dari Sabang sampai Merauke itu tidak berbeda-beda. Gitu. Nah, ini sebenarnya yang kita harus cari. Nah, dari hasil evaluasi tadi itu, maka bagaimana ada standarisasi gitu ya antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tidak hanya itu, karena terkait dengan wilayah, terkait dengan jumlah penduduk, terkait dengan sarana prasarana atau fasilitas kesehatan dan segala macam, itu adalah berpengaruh terhadap beban kerja. Itu adalah berpengaruh terhadap beban kerja. Maka organisasi itu sebenarnya adalah gemuk, sedang, kurus. Itu sebenarnya konsepnya adalah sejauh mana sih beban kerja yang akan dipikul. Nah, dari hasil evaluasi kami pada saat itu, memang kami mencoba untuk mengategorikan atau mengklasifikasikan dinas kesehatan itu ada 3. Ada dinas kesehatan tipe A, ada dinas kesehatan tipe B, dan ada dinas kesehatan tipe C. Gitu. Ini adalah tergantung dari bagaimana beban kerja dengan variabel-variabel tertentu tadi. Ketika di sini adalah A, maka dia di samping ada sekretariat, itu juga eselon 3-nya di bidang-bidang ini ada 4 gitu misalnya. Lalu ketika di beban kerjanya itu adalah sedikit agak berkurang, maka di sini ada sekretariat dan 3 bidang. Ketika dia itu adalah lebih berkurang lagi, maka ada sekretariat di sini, lalu ada 2 bidang. Ini sebenarnya adalah karena terkait dengan persoalan beban kerja, dan variabel-variabelnya itu sudah ditentukan di situ. Maka ada dinas kesehatan tipe A dengan 4 bidang dan 1 sekretariat, untuk B adalah 3 bidang dengan 1 sekretariat, dan dinas untuk tipe C adalah ada 2 bidang dengan 1 sekretariat ini. Nah, saya ingin mencoba untuk masuk ke bagaimana sih Permenkes nomor 5 itu. Tetapi tentu kami harus mencoba untuk melihat apa sih sebenarnya dasar kebijakan di dalam penataan organisasi Kementerian Kesehatan. Yang pertama,
ada peraturan Presiden 67 2019 tentang penataan tugas fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Ini pakem-pakemnya sudah ada di sana gitu. Kementerian, lembaga apa saja sih di era pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini? Oh, ada kementerian ini, kementerian ini, kementerian ini, kementerian ini. Itu sudah ditetapkan di sana. Lalu ada Perpres 68 tahun 2019. Di sini sudah mulai mengatur agak teknis. Ketika dia adalah kementerian, maka Sekretariat Jenderal itu maksimal 7 biro. Direktorat Jenderal itu adalah satu sekretariat dengan 5 direktorat gitu misalnya. Ketika di badan hanya ada 4 pusat. Itu pakemnya adalah sudah diatur di dalam Perpres 68 tahun 2019. Gitu. Yang tidak kalah pentingnya adalah tadi yang saya sampaikan. Ketika kita akan membuat organisasi kementerian kesehatan gitu misalnya, itu Perpres 18 menjadi satu hal yang harus dipegang betul. Karena apa? Karena target dan indikator itu adalah tertuang jelas di dalam Perpres 18 nomor 2020. Dengan bahasa sederhana sebenarnya adalah begini. Pak Jokowi itu sudah memberikan target dan indikator kepada Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan 2024 ini loh yang harus kalian capai. Gitu. Maka terserah bagaimana cara mencapainya itu. Banyak kan agennya yang kita capai, yang kita harus lakukan. Kalau di dalam RPJMN ini adalah ditindaklanjuti dengan Rensra, gitu kan? Kemarin sudah dikeluarkan itu Rensra 2020-2024 dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 sebenarnya sudah ada di sana. Cara mencapainya itu sebenarnya adalah ada 3 hal. Ada kerangka pendanaan, ada kerangka regulasi, dan kerangka organisasi. 3 itu sebenarnya untuk mencapai indikator dan target yang ada di dalam RPJMN tadi. Tidak hanya itu, tetapi bagaimana arahan Presiden, mandat peraturan perundang-undangan itu juga harus kita lihat juga. Bagaimana sih arah kebijakan Presiden ke depan gitu, dengan berbagai berbagai hal pada saat arahan langsung, pada saat sidang kabinet, arahan di berbagai tempat gitu. Itu juga harus kita perhatikan. Nah, yang kedua adalah sebenarnya presiden ini dipilih oleh masyarakat itu kan dalam rangka melaksanakan undang-undang. Itu tegas itu di dalam Undang-Undang Dasar 45. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 ketika presiden itu adalah tidak atau kebijakannya itu adalah melanggar undang-undang, itu bisa dimakzulkan. Maka sebenarnya ketika presiden itu adalah tidak bisa bekerja sendiri di dalam menyelenggarakan pemerintahan itu dibantu oleh menteri. Itu bunyi pasal 17 Undang-Undang Dasar 45. Maka sejatinya menteri-menteri sebagai pembantu presiden itu adalah melaksanakan mandat dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketika isinya adalah bagaimana mengatur, melaksanakan, membina, mengawasi, itu juga dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan. Gitu. Dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ini yang mesti harus dipegang juga gitu ya. Karena ketika tugas fungsi kita ini adalah tidak mengakomodir berbagai peraturan perundang-undangan yang ada gitu. Kalau kesehatan adalah peraturan perundang-undangan bidang kesehatan menjadi aneh. Karena apa? Karena Menteri Kesehatan itu adalah sejatinya pembantu presiden, di mana presiden itu dipilih rakyat adalah dalam rangka melaksanakan undang-undang, lalu menteri itu adalah membuat alat untuk mencapai tujuan tadi, tidak mempertimbangkan mandat peraturan perundang-undangan menjadi tidak searah gitu ya, tidak logic thinkingnya nggak ketemu gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya konsep penataan organisasi yang ideal itu adalah bagaimana organisasi itu harus tepat fungsi,
Apa maksudnya? Sesuai dengan mandat tadi yang saya sampaikan. Berbagai peraturan perundang-undangan itu harus dilihat betul. Yang kedua adalah bagaimana RPJMN yang akan kita capai di akhir pemerintahan presiden setiap 5 tahunan, siklus 5 tahunan itu. Renstra, lalu arahan presiden, termasuk juga isu-isu strategis. Yang kedua adalah terkait dengan tepat proses gitu. Artinya apa? Ini harus sesuai dengan proses bisnis. Kita harus petakan betul bagaimana proses bisnis yang ada. Contoh misalnya, kalau dalam RPJMN itu adalah bagaimana terkait dengan gizi, bagaimana terkait dengan angka kematian ibu dan anak, maka kita harus pegang dulu bagaimana untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian anak. Itu apa sih yang harus dilakukan gitu. Itu harus di breakdown sampai betul ke titik N. Maka ketika dia adalah sampai ke titik N itu tidak lagi itu masuk ke dalam fungsi, tapi dia adalah masuk ke dalam SOP gitu. Tepat ukuran harus sesuai dengan beban kerja. Ketika untuk melaksanakan mengurangi kesehatan, menurunkan angka kematian ibu dan anak tadi misalnya gitu adalah terlalu berat gitu, dia bisa dipecah menjadi dua. Tetapi kalau dia adalah terlalu kecil, dia bisa digabung dengan yang lain supaya tidak silo-silo. Kalau kita bisa melakukan penataan organisasi ini dengan tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, saya rasanya yakin bahwa organisasi yang dibuat oleh teman-teman di daerah itu pasti akan ideal, sehingga akan terjadi birokrasi yang capable. Nah, sekarang adalah bagaimana alur penataan organisasi dan yang ideal tadi. Tadi kita sampaikan, target-target itu setelah di RPJMN tadi itu adalah di breakdown lebih detail di Renstra. Gitu. Maka mestinya penyusunan organisasi kementerian itu harus seiring sejalan dengan Renstra. Kita punya pengalaman kurang enak di 2015-2019. Kenapa? Karena tim Renstra jalan sendiri, tim organisasi jalan sendiri. Waktu itu adalah Renstranya sudah ditetapkan, organisasi beberapa bulan kemudian baru ditetapkan. Apa yang terjadi? Ketika dicoba di merge gitu, nggak nyambung. Organisasinya jalan apa? Renstranya bagaimana bunyinya, nggak nyambung. Apa yang terjadi di 2017 Renstra dilakukan perubahan. Nah, mestinya nggak itu, gitu. Maka antara tim Renstra dengan tim penyusunan organisasi itu adalah jadi satu. Dan dia itu ketika nyusun organisasi itu adalah bagaimana stepnya itu adalah mulai dari mandat, lalu desain organisasinya seperti apa, proses bisnisnya, struktur organisasi. Ketika kita sudah masuk ke dalam tahapan proses bisnis dan struktur organisasi, di sini juga harus mulai ketat untuk melihat bagaimana konsep Renstra. Nanti setelah itu selesai, baru kita mencoba untuk melihat analisis jabatan, orien jabatan, spesifikasi jabatan di tiap-tiap satuan kerja. Gitu. Karena apa? Ini adalah dalam rangka bagaimana menempatkan PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu, itu betul-betul dia ditempatkan pada tempat yang benar gitu. Sekarang ini kan nggak seperti itu. Peta jabatannya itu sebenarnya adalah jabatan fungsional A, B, C, D gitu. Yang benar adalah seperti itu karena si A ini adalah menduduki jabatan F. Kasihan dia buka dong peta jabatan di sana F gitu, biar dia bisa di situ. Itu yang sekarang masih bermain hati gitu ya, perasaan gitu. Sebenarnya nggak boleh lagi seperti itu. Gitu. Nggak boleh lagi. Nah inilah Bapak Ibu gambaran dulu bagaimana kita melakukan atau penataan organisasi di 2015. Loncat-loncat, mandat tidak dilakukan, mandat tidak dilakukan secara menyeluruh, gitu, langsung loncat ke struktur organisasi, loncat lagi ke uraian jabatan, loncat lagi ke spesifik jabatan. Apa jadinya? Ya sudah, tidak clear betul. Banyak yang setelah kami lakukan evaluasi untuk di 2020 2024 itu banyak hal-hal yang
memang harus kita lakukan perubahan. Nah, sekarang bagaimana arah kebijakan ke depan? Ketika itu dikaitkan dengan organisasi, kita harus lihat Undang-Undang Nomor 17, ya kan, tentang RPJMN. Sekarang sudah masuk ke tahap 4, yaitu 2020-2024. Lalu ada RPJP, ini tahap keempat 2020-2020. Ada narasi-narasi yang atau ada norma-norma yang ada kaitannya dengan Kementerian Kesehatan, gitu, atau ada di sektor kesehatan. Contoh misalnya, bagaimana di undang-undang itu juga menyebut bagaimana semuanya tadi itu masyarakat yang mandiri, maju, adil, makmur, dan lain-lain itu adalah harus didukung dengan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Ketika kita bicara masalah SDM yang berkualitas dan berdaya saing, sebenarnya ada dua, kesehatan dan pendidikan. Yang kedua juga ada di dalam RPJP itu yang menjadi perhatian khusus adalah bagaimana golongan penduduk rentan seperti bayi, anak, ibu, usia lanjut, dan macam-macam itu. Lalu fokus pembelanjaannya itu adalah dua, gitu, ke bagaimana upaya pencegahan dan promosi, termasuk juga bagaimana mengatasi masalah kesehatan yang utama melalui pelembagaan. Nah, oleh karena itu konsep kita adalah ketika kesehatan itu tujuannya adalah bagaimana meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat, maka arahnya itu adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Ini konsep besar di dalam Undang-Undang Nomor 17 yang dia adalah di breakdown RPJP, RPJMN, rencana ini harus nyambung. Seringkali kita loncat-loncat gitu di situ. Nah, kalau itu kita kaitkan dengan pilar di visi Indonesia 2045 itu kan ada 4 pilar ya. Pembangunan SDM dan penguatan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, ketahanan nasional, dan tata kelola. Yang masuk ke dalam ranah kita yang akan kita diskusikan hari ini itu sebenarnya adalah pilar pertama, penguatan SDM. Maka di sini sebenarnya adalah ada 4 itu, kesehatan, pendidikan, iptek, dan kebudayaan gitu. Nah, ini kalau kita tidak mencoba untuk memahami secara utuh, biasanya konsepnya juga tidak akan bagus gitu. Maka ketika konsepnya tidak bagus, bagaimana menuangkan ke dalam bentuk organisasi yang akan kita buat seperti apa, itu juga tidak bagus juga gitu. Maka ketika dia adalah tidak bagus, ya sudah, apa yang ada di dalam RPJMN, kalau teman-teman di daerah tidak apa yang ada di dalam RPJMD, itu sulit untuk mencapainya gitu. Bu Ani, mohon maaf, saya diberi waktu berapa lama nggih? Bu Ani atau Bu siapa ya? Halo Ibu. Saya diberi waktu berapa lama nggih? 1 jam ya. Oke. Ya, saya kalau diskusi sama teman-teman di Jawa Timur itu senang gitu. Jadi saya agak detail betul gitu supaya nanti bagaimana implementasinya itu bisa enak gitu nggih. Baik. Bapak Ibu, tadi seperti yang kita sampaikan, bagaimana sih sebenarnya target bidang kesehatan yang ada di dalam RPJMN 2020-2024? Ada 5 hal. Bagaimana Presiden itu menginstruksikan atau memberikan target kepada Menteri Kesehatan adalah bagaimana peningkatan kesehatan ibu dan anak, bagaimana percepatan perbaikan gizi masyarakat, bagaimana peningkatan pengendalian penyakit, bagaimana pembudayaan germas, dan yang terakhir adalah penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Pengawasan obat dan makanan adalah masuk ke Badan POM. Inilah mestinya ketika kita bicara masalah organisasi, maka organisasi Kementerian Kesehatan harus mampu menjalankan strategi apa yang ada di dalam RPJMN. Gitu. Sehingga tujuan akhirnya itu adalah bagaimana menjadikan SDM berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Kementerian Kesehatan ini ketika akan menyusun organisasi harus tahu betul tentang posisi
posisinya seperti apa dalam konteks pembinaan dan pengawasan. Karena apa? Ketika bicara masalah pelaksanaan, itu sudah pasti juga dilaksanakan oleh kementerian lembaga lain, dilaksanakan juga oleh pemerintah, baik kabupaten kota, termasuk juga dilaksanakan oleh masyarakat. Gitu. Ini mulai bicara masalah konsep dasar kita, bagaimana masuk ke 2020-2024. Nah, ini menarik. Saya nggak tahu apakah saya memang karena background saya adalah hukum, tetapi ini menjadi penting, gitu. Karena apa? Kalau tadi saya sampaikan bahwa presiden itu pada dasarnya dipilih adalah untuk melaksanakan undang-undang, di mana presiden di dalam menjalankan pemerintahan itu adalah tidak bisa dilakukan sendiri, dan dia adalah dibantu oleh para menterinya, maka menteri pada dasarnya juga melaksanakan undang-undang. Maka pertama kali yang ada di dalam benak saya pada saat itu adalah, oke, saya harus kumpulkan peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang, PP sampai dengan Perpres yang di situ ada mengatur tentang kesehatan. Ada 60 undang-undang yang saya inventarisasi, ada 67 PP, ada 33 Perpres, Kepres dan Inpres gitu. Ternyata setelah kita lakukan inventarisasi, teridentifikasi ada 3.326 pasal atau ayat yang memiliki pernyataan perintah atau menjelaskan dari perintah itu. Yang itu harus dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Karena kami mempersempit peraturan perundang-undangan tadi adalah di bidang kesehatan. Tetapi ketika ini adalah kita kaitkan dengan SKN dengan 11 kelompok objek, itu ada 233 objek. Gitu. Tetapi kalau ini adalah kita interpretasikan ke dalam mandat, itu ada 1.883 mandat. Bapak Ibu, saya ingin mencoba kembali ke konsep awal. Ketika kita mencoba untuk mencari posisi, dan ini adalah organisasi, itu adalah kewenangan untuk mengatur, mengawasi, melaksanakan pembinaan gitu ya. Maka kita mencoba untuk kelompokkan itu 42% itu adalah pengaturan itu, Kementerian Kesehatan itu. Apa hikmah yang kita ambil dari 42% ini adalah pengaturan? Sebenarnya peraturan perundang-undangan ini adalah sudah sejalan dengan otonomi daerah, sudah sejalan dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kenapa? Karena di dalam pasal 16 Undang-Undang tentang pemerintahan daerah itu dinyatakan begini, bahwa kewenangan pusat itu sebenarnya hanya ada dua, yaitu membuat NSPK dan yang kedua adalah melakukan bintek. Maka ketika peraturan perundang-undangan ini kita coba inventarisasi, lalu kita mencoba untuk kelompokkan bagaimana pengaturan, pengawasan, pelaksanaan pembinaan, di mana pengaturan itu adalah menduduki porsi yang paling besar, yaitu 42%. Sebenarnya peraturan perundang-undangan kita itu adalah sudah sejalan dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah, karena kewenangan kita hanya itu, gitu. Kewenangan kita bukan hanya itu ya, kewenangan kita itu di dalam undang-undang pemerintahan daerah memang dinyatakan membuat NSPK. Apa itu NSPK? Adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, baik itu dalam bentuk undang-undang, PP, Perpres maupun peraturan menteri. Gitu. Tetapi ketika ini adalah kita mencoba untuk 4 ini kita coba untuk bagaimana kelompok objek sesuai dengan SKN, di sini mulai menarik Bapak Ibu. Kenapa? Ketika dia adalah administrasi dan umum, gitu, yang tinggi di sini adalah pelaksanaan. Ketika kita bicara masalah data dan informasi, yang tinggi juga pelaksanaan juga. Ketika kita coba pengawasan gitu, di sini juga pelaksanaan juga. Kenapa pelaksanaan itu tinggi? Karena dia adalah supporting. Supporting terhadap siapa? Terhadap pelaksana. Siapa itu? Direktorat Jenderal. Gitu. Oke, sekarang kita coba lihat. Bagaimana terkait dengan Parmalkes, bagaimana terkait dengan P2P, bagaimana terkait dengan Yankes, bagaimana terkait dengan Kesmas, bagaimana terkait dengan Pasyankes. Saya loncat lagi, bagaimana terkait dengan pembiayaan dan bagaimana terkait dengan SDM. Ini adalah mengatur. Dia lini dia, mengatur dia.
Oleh karena itu, ketika tadi badan itu adalah sebagai supporting, tetapi yang bersifat teknis menjadi tidak relevan ketika SDM itu adalah dalam bentuk badan. Mestinya dia adalah dalam bentuk Direktorat Jenderal, karena dia adalah sebagai unsur utama, sebagai pelaksana, bukan sebagai supporting. Beda dengan Litbang. Litbang adalah supporting. Maka di sini bagaimana melakukan pembinaan, bagaimana itu adalah paling tinggi. Bagaimana pelaksanaannya dia kecil. Gitu. Inilah sebenarnya dasar kita kenapa Badan PSDM itu berubah menjadi Dirjen Tenaga Kesehatan. Maka ketika kita paparan ke Menpan, biasanya Menpan tuh luar biasa gitu cara mengujinya kementerian ketika mengajukan perubahan organisasi. Kami dukung betul dengan kajian dan mohon maaf, kami paparan dengan Menpan kurang dari 1 jam disetujui. Padahal sejak berdirinya Kementerian Kesehatan yang namanya SDM itu adalah dalam bentuk badan dan selama ini dia adalah sebagai supporting. Tapi di sini dia sebagai pelaksana menjadi Direktorat Jenderal. Ini sebenarnya Bapak Ibu, kenapa Badan PSDM itu berubah menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Gitu. Ini mungkin barangkali sejarah ya. Karena selama ini mulai sejak berdirinya Departemen Kesehatan sampai berubah jadi Kementerian Kesehatan adalah SDM itu selalu badan. Dan di 2020-2024 ini paling tidak gitu, itu adalah menjadi Dirjen. Ini sebenarnya konsep berpikir dan bagaimana hasil kajian kita bisa mengubah badan menjadi Dirjen Tenaga Kesehatan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah gitu kan objek yang dimandatkan tadi itu satu-satunya hal yang digunakan untuk menyusun organisasi? Tidak. Tidak. Tapi sebelum ke sana, saya ingin mencoba untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kalau kita coba lihat proses bisnis yang ada yang harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan itu adalah ada 12. 2 dia adalah di unsur penunjang tapi yang bersifat manajemen. Lalu ada 6 ini adalah ada di proses utama dan 3 itu adalah ada di proses pendukung tetapi yang bersifat substantif. Tidak hanya ini, tetapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana pembagian tadi kewenangan mulai dari pengaturan, pelaksanaan dan lain-lain. Tadi di depan juga kita sudah sampaikan bagaimana sih arah kebijakan ke depan. Itu juga penting kita perhatikan pada saat menyusun organisasi, mulai dari bagaimana RPJMN-nya, bagaimana arahan presiden, bagaimana nilai birokrasi, termasuk juga rencana dan isu-isu strategis gitu. Selain itu, kami juga mencoba melihat bagaimana Riskesdas itu. Ternyata setelah kita coba bedah antara bagaimana sebentar Bapak Ibu. Mohon izin Pak Sundoyo, suaranya ke mute.
Oke, udah ya. Tadi sama host kekunci. Kami juga melihat Bapak Ibu bagaimana risk assessment. Ternyata bagaimana pelayanan di wilayah timur, tengah, barat itu adalah berbeda-beda gitu. Baik dari sisi akses, dari sisi distribusi fasilitas dan yang lainnya itu adalah berbeda. Itu juga harus kita perhatikan betul di dalam menyusun organisasi itu. Lalu bagaimana kriteria organisasi itu, mulai dari berdasarkan fungsi, wilayah, produk, proses, termasuk juga bagaimana pelanggan ya, bagaimana customer itu juga harus kita lihat utuh gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Proses bisnis Kementerian Kesehatan, Bu, untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan mencapai target yang ada di dalam RPJMN itu sebenarnya adalah ada 12. Tadi 12 itu adalah ada 2 di pendukung, ada 7 di proses utama, dan ada 3 di proses pendukung juga, tetapi yang bersifat substansif. Inilah sebenarnya yang mendasari keluarnya Perpres 18 tentang Kementerian Kesehatan. Lalu ini jadinya. Jadi ada Menteri Kesehatan, ada Wakil Menteri Kesehatan, ada Sekretariat Jenderal, ada Inspektorat, gitu. Lalu tadinya Direktorat Jenderal ada 4, ditambah lagi 1 Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Nah, Badan Litbang adalah berubah menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Kenapa? Karena Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa kementerian lembaga tidak boleh lagi memiliki fungsi penelitian, tidak lagi punya fungsi research, gitu. Tetapi semua adalah desentralisasi ke BRIN, lalu keluarlah Perpres 78 tadi. Maka akhirnya Badan Litbang itu adalah berubah menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Nah, ini perubahannya Bapak Ibu. Sebenarnya Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal adalah sebagai pendukung masih tetap. Dijen Kesma, Dijen P2P, Dijen Yankes, Dijen Parmalka adalah berubah, tetapi Dijen Tenaga Kesehatan ini yang baru, dia berubah. Lalu BKPK ini juga berubah juga. Karena adanya kebijakan Presiden untuk decentralize di BRIN tadi itu. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan masalah transformasi terhadap sistem kesehatan? Ini juga menjadi bagian penting sebagai pertimbangan di dalam bagaimana membreakdown Perpres 18 tadi itu, yang di situ adalah Direktorat Jenderal, bagaimana membreakdownnya ke dalam direktorat, gitu. Lalu bagaimana badan ke pusat-pusat, bagaimana sekjen ke biro-biro, gitu ya. Nah, saya ingin mencoba dulu bagaimana sih konsep transformasi kesehatan tadi. Bapak Ibu mungkin barangkali selama ini adalah transformasi sistem kesehatan itu adalah 6 pilar. Yes. Ada pilar pertama layanan primer. Pilar kedua layanan rujukan. Lalu sistem kesehatan sampai dengan bagaimana transformasi teknologi kesehatan. Sebenarnya kalau ini adalah sudah dicanangkan, tetapi di internal Kementerian Kesehatan juga tidak dilakukan transformasi, berat untuk itu. Maka sebenarnya di internal Kementerian Kesehatan itu juga harus ada 5 yang harus dilakukan transformasi. Apa itu? SDM-nya, penganggarannya, kebijakannya, organisasi, dan teknologi digitalisasi. Dari 5 transformasi internal Kementerian Kesehatan dalam rangka bagaimana transformasi sistem kesehatan ini harus berjalan dengan baik, kebetulan memang 2 di antaranya ini adalah ada di Biro Organisasi dan SDM. Yang saat ini saya diminta oleh pimpinan untuk menggarap 2 hal ini. Karena organisasi memang masih belum selesai. Gitu. Kenapa belum selesai? OPT-nya belum, dan bagaimana cara menggerakkan organisasi itu. Kan PMK nomor 5 itu pada dasarnya adalah organisasi dalam kondisi diam. Bagaimana untuk menggerakkan itu perlu ada penataan SDM gitu kan di situ. Itu kebetulan 2 di antara 5 untuk transformasi internal itu adalah di Biro
organisasi dan SDM. Nah, ini Bapak Ibu, transformasi internal Kementerian Kesehatan tadi itu adalah ada perencanaan dan penganggaran. Bagaimana perencanaan dilakukan dengan baik, penganggaran, pengadaan, lalu pelaksanaan anggaran, monitoring, dan evaluasi. Ketika kita bicara masalah organisasi juga bagaimana organisasi tata kerja, nah bagaimana proses bisnisnya, bagaimana way of working-nya, manajemen kinerja, lalu SDM-nya, penempatan dan pengembangan karirnya, pola karir itu bagaimana gitu ke depan, merit sistemnya gitu, atau sistem meritnya seperti apa, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja individu, termasuk juga remunerasi harus kita pikirkan. Tetapi 3 hal ini itu harus ada enabler-nya gitu. Apa itu? Teknologi dan digitalisasi. Di era yang seperti ini kalau kita tidak mencoba untuk transformasi digital gitu, itu juga akan menyulitkan. Bagaimana digital terhadap mindset-nya, office automation-nya itu seperti apa, layanan digital, data terintegrasi. Jadi konsep ke depan salah satunya itu adalah bagaimana seluruh fasilitas kesehatan yang ada, mau itu rumah sakit, mau itu puskesmas, dokter praktek mandiri, balai, termasuk juga klinik, itu harus terkoneksi dan data itu ada di Kementerian Kesehatan. Tujuannya apa? Salah satunya adalah bagaimana untuk pengambilan kebijakan tadi itu. Ini yang nomor 5. Harus betul-betul di dalam membuat kebijakan ini harus evidence dan science based. Kalau kita tidak didukung dengan data yang baik, maka sulit kita akan membuat kebijakan yang betul-betul bisa implementasi dengan baik. Contohlah yang sekarang itu. Ketika di puskesmas itu adalah ada piker, di rumah sakit juga sama, juga ada seperti itu. Lalu itu adalah terkoneksi ke BPJS dalam rangka kendali mutu, kendali biaya, dalam rangka klaim dan segala macam itu. Lalu Bapak Ibu yang ada di provinsi, Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota itu adalah tidak pernah tahu masyarakat saya, rakyat saya hari ini yang berobat ke puskesmas itu berapa orang, sakitnya apa, diberikan obat seperti apa. Memang Ibu bisa membuat kebijakan dengan tepat gitu? Enggak bisa. Ini yang harus kita ubah. Ini yang harus kita ubah. Bagaimana hal-hal tadi itu bisa diakses oleh kabupaten kota, bisa diakses oleh provinsi, bisa diakses oleh Kementerian Kesehatan. Kalau itu adalah terkoneksi dengan baik, gitu, lalu itu digunakan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan, maka sebenarnya kita akan tahu, oh sebenarnya penyakit terbanyak di tempat atau di wilayah kita itu adalah A, B, C, D. Maka bagaimana terkait dengan itu? Oh, ini persoalan perilaku promotif preventifnya yang harus saya kencingin. Oh, ini adalah persoalan ini, maka SDM ini yang saya harus perbanyak. Oh, ini adalah begini, fasilitas ini yang harus kita perbanyak. Mestinya harus ke sana. Bagaimana Bapak Ibu tidak tahu tentang berapa banyak masyarakat yang berubah, sakitnya apa, diberikan obat apa, lalu Ibu akan membuat kebijakan terkait dengan itu? Nggak bisa. Ini yang harus kita lakukan perubahan melalui digitalisasi tadi itu. Dia partisipasif, inklusif, kolaboratif, dan adaptif. Ini kebijakan yang harus kita terapkan ke depan, yang harus kita atur ke depan, gitu. Nah, ini Bapak Ibu, transformasi sistem kesehatan, saya yakin konsepnya sederhana, adalah ini ada 5 target dan indikator yang ditetapkan di dalam RPJMN. Cara mencapainya itu adalah dengan 6 pilar ini. Adalah dengan 6 pilar ini. Ini ada 5 strategi RPJMN dan 6 pilar ini adalah cara untuk mencapai 5 strategi yang ada di dalam RPJMN tadi. Nah, ketika Bapak Ibu tadi adalah bicara persoalan bagaimana primer gitu ya, lebih difokuskan, maka sebenarnya pilar 1 transformasi layanan primer itu adalah ada 3 sasaran strategis.
Yang pertama adalah bagaimana menguatnya promotif preventif di FKTP melalui OKBM dan pendekatan keluarga. Yang kedua adalah terpenuhinya sarana prasarana obat termasuk juga BMHP dan Alkes yang ada di pelayanan primer tadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana menguatnya tata kelola manajemen pelayanan kolaborasi publik swasta untuk mencapai UHC tadi. Dengan era otonomi daerah, mungkin nggak itu dilakukan oleh pemerintah pusat atau oleh Kementerian Kesehatan? Tidak mungkin. Karena kesehatan ini adalah sudah diotonomikan dan ini adalah menjadi tanggung jawab bersama, mana yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab pemerintah daerah, kabupaten kota, mana yang provinsi, mana yang pusat, itu ada di dalam Undang-Undang 23 2014 di lampiran huruf B. Maka dari itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, itu menjadi penting. Untuk apa? Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas, yang ujungnya nanti, impact-nya nanti adalah masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan, sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, transformasi kesehatan dalam 6 pilar itu adalah di breakdown menjadi kegiatan prioritas dan prioritas. Khusus untuk pilar 1 itu ada 3 kegiatan prioritas dengan 12 proyek prioritas itu. Kalau yang akan diarah itu adalah penguatan upaya promotif preventif, maka apa itu proyek prioritasnya? Itu adalah ada 5, mulai dari peningkatan cakupan perluasan jenis imunisasi yang tadinya adalah 9 menjadi 14, lalu penemuan kasus, deteksi dini, dan yang lain-lain. Ketika dia adalah pemenuhan sarana prasarana obat, maka bagaimana prioritasnya adalah pembangunan puskesmas di 171 kecamatan yang belum mempunyai puskesmas. Bagaimana ketika penguatan tata kelola manajemen pelayanan esensial dan rujukan, maka penguatan manajemen puskesmas, penguatan pelayanan esensial melalui SPM itu dan yang lain-lain gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu coba lihat secara utuh, sebenarnya adalah ada 6 pilar, 21 kegiatan prioritas, dan 75, tapi sekarang berubah menjadi 73 proyek prioritas. Tapi ini adalah khusus untuk pilar 1, adalah ada 3 kegiatan prioritas dan 12 proyek prioritas. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya permasalahan pelayanan yang ada di kesehatan primer? Dari berbagai diskusi gitu, memang ada 4 hal persoalannya itu. Yang pertama adalah persoalan cakupan, kurangnya pemberdayaan masyarakat, lalu yang kedua adalah keterbatasan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah sarana prasarananya, lalu tata kelola manajemen dan SDM yang belum optimal, dan pelaksanaan program yang belum optimal dan tidak fokus. Ini karena apa? Karena ternyata setelah kita coba lihat di berbagai peraturan perundang-undangan, ini ada potensi untuk menghambat. Bukan potensi untuk menghambat ya, ada potensi menghambat dari norma-norma yang ada tadi itu. Saya mencoba melihat ada 4 paling tidak undang-undang itu, yaitu Undang-Undang 36 2009, ada Undang-Undang Nomor 52 2009, ada Undang-Undang 18, ada Undang-Undang 36 2014. Apa itu? Bagaimana prioritas upaya promotif preventif dalam kegiatan upaya kesehatan itu, penguatan peran serta masyarakat ini adalah tidak diatur dengan baik, tidak dideklar dengan baik di dalam Undang-Undang 36. Begitu juga Undang-Undang 52, penyelenggaraan pelayanan KB dan penyaluran KB, penguatan itu juga mestinya harus dideklar dengan baik juga di sana. Oleh karena itu, intervensinya adalah bagaimana konsep pelayanan kesehatan primer ini harus mengakomodir gerakan masyarakat. Intervensi pelayanan puskesmas, posyandu, dan klinik. Peningkatan surveillance kesehatan, optimalisasi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah seperti apa? Karena FKTP itu adalah ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Maka bagaimana sih sebenarnya optimalisasi tanggung jawab dan kewenangan daerah tadi itu, penggunaan atau penguatan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian terkait gitu. Nah,
Bapak Ibu, saya ingin masuk ke Permenkes nomor 5. Tadi saya sampaikan bahwa Perpres 18 itu memang harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang di situ mendetailkan. Kalau tadi adalah ada 4 dirjen, ada 1 badan, ada irjen, ada sekjen. Ini bagaimana sih membreakdown-nya gitu. Maka ketika kita akan mencoba untuk membreakdown ke level berikutnya, yaitu menentukan satker-satker di bawah dirjen, badan, dan sekjen irjen tadi, ada 2 hal yang penting gitu di dalam penyusunan struktur organisasi tadi itu. Yang pertama adalah pengelompokan proses bisnis. Pengelompokan proses bisnis ini harus 2 yang kita lihat. Bagaimana mandat dan bagaimana pilar tadi itu. Ini harus kita lihat betul proses bisnisnya seperti apa. Setelah ketemu proses bisnis, maka bagaimana sih data beban kerja. Kalau dia adalah terlalu besar, maka kita pecah menjadi 2, seperti yang tadi kami sampaikan. Setelah dia itu adalah kita coba pengelompokan proses bisnis tadi terlalu kecil, kita gabung. Gitu. Di luar itu juga bagaimana agar tidak silo-silo, itu juga jadi pertimbangan kita juga untuk bagaimana yang tadinya adalah satker, kita lebur menjadi satu, fungsinya masih tetap ada di situ. Baru kita mencoba untuk menyusun struktur organisasinya tadi. Baru langkah berikutnya adalah penyusunan tugas dan fungsi. Jangan lupa ketika kita menyusun tugas dan fungsi satker, pastikan betul lintas fungsinya tadi itu. Maka penyusunan peta lintas fungsi itu menjadi penting. Penyusunan SOP itu jadi penting. Kenapa? Untuk menghindari tumpang tindih, untuk menghindari gray area. Saya ingin contohkan sederhana adalah begini ya. Ketika kemarin itu adalah ada COVID, maka ketika dia adalah untuk pencegahannya itu melalui vaksinasi, itu pasti P2P itu. Karena core bisnisnya adalah di situ. Pertanyaan berikutnya adalah begini. Ketika akan melakukan vaksinasi, gitu kan, dibutuhkan nggak kebijakan? Pasti. Maka bagaimana menganalisis kebijakan tadi, melakukan kajian terhadap kebijakan tadi, itu adalah dilakukan oleh BKPK. Maka ketika kebijakannya adalah begini, begini, begini dalam bentuk peraturan menteri, maka harus disupport oleh sekjen. Ketika akan melakukan vaksinasi itu juga dibutuhkan vaksinnya, dibutuhkan pendukungnya, jarum, suntik, spet, dan segala macam tadi itu. Oh, kalau seperti itu, maka yang mengadakan adalah Permalkes. Oh, ketika kita akan melakukan vaksinasi, itu juga harus didukung oleh tenaga-tenaga kesehatan yang profesional. Maka harus dilakukan pelatihan. Maka oleh Dirjenakes. Nah, peta lintas fungsi inilah yang Bapak Ibu harus paham betul agar tidak silo. Gitu. Bagaimana caranya agar tidak silo? Kasih target. Dirjenakes gitu misalnya. Ketika dia akan melakukan pelatihan dalam rangka mendukung vaksinasi tadi, maka harus mendidik atau melakukan diklat terhadap tenaga kesehatan sebanyak 50.000. Itu juga bisa digunakan untuk perencanaan anggaran. Ketika 50.000 itu adalah targetnya, gitu, lalu per orang adalah Rp100, maka kebutuhan untuk diklat tadi adalah 100 kali 50.000. Selesai persoalan. Gitu. Inilah sebenarnya yang akhirnya menjadi Permenkes nomor 5 tahun 2022, Bapak Ibu. Lanjutannya ke depan adalah bagaimana analisis jabatan, bagaimana ABK untuk penetapan spesifikasi jabatan, di situ ada jenis dan jumlah JF di tiap-tiap satker. Kami masih punya PR di sini, ada bagaimana penyusunan ANJAP dan ABK yang nanti hasilnya adalah penetapan spesifikasi tadi ini. Nah, inilah Bapak Ibu secara utuh bagaimana organisasi Kementerian Kesehatan. Gitu. Dari eselon 1, 5 pusat gitu. Yang saya berikan warna merah ini adalah yang betul-betul dia adalah baru. Yang kami berikan warna kuning ini adalah yang berubah gitu.
Nah, kurang lebih adalah seperti ini. Bagaimana Sekretariat Jenderal ruang lingkupnya gitu. Saya akan cepat saja nanti saya berikan. Ini cukup dibaca saja. Saya nggak usah jelaskan. Saya ingin langsung masuk ke ini, Bapak Ibu. Ketika hari ini adalah bagaimana implementasinya, karena implementasinya itu harus nyambung dan berkolaborasi ke daerah. Sebenarnya bagaimana peraturan Menteri Kesehatan ini adalah untuk mencapai target yang ada di RPJMN, maka organisasi Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kabupaten kota adalah untuk mencapai target dan indikator-indikator yang ada di dalam RPJMD. Lalu keluar peraturan keputusan Menteri Dalam Negeri, hasil evaluasi, gitu, hasil verifikasi, validasi, dan inilah sebenarnya yang harus digunakan untuk penataan organisasi perangkat daerah, penyelarasan kebutuhan organisasi dan beban kerja dilakukan melalui konsep penataan organisasi yang ideal. Kami sendiri juga sedang melakukan evaluasi untuk melakukan revisi Permenkes 49 tahun 2016. Bagaimana konsep di dalam melakukan revisi tadi itu, ini yang kita coba bayangkan. Gitu ya. Organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan ini adalah ketika di daerah itu terkait dengan rumah sakit harus betul bagaimana organisasi dan tata kerjanya. Itu diatur di dalam Perpres 18 yang diubah menjadi Perpres 72. Bagaimana puskesmas, bagaimana OPTD dinas kesehatan lainnya. Tetapi ketika hari ini adalah kita bicara terkait dengan dinas kesehatan, ada dua hal yang penting di dalam revisi pedoman teknis pengorganisasian dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten kota. Yang pertama adalah bagaimana keselarasan program dari pusat ke daerah ini akan memudahkan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pusat di daerah. Yang kedua juga di dalam melakukan revisi ini dibutuhkan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, dibutuhkan dari Adinkes, dibutuhkan dari Arsada untuk mendukung transformasi sistem kesehatan. Agar bagaimana organisasi perangkat daerah itu disusun selaras dengan perubahan organisasi Kementerian Kesehatan. Kalau ini selaras, mudah itu mengimplementasikan ke wilayah Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika ini adalah tidak selaras gitu jalan masing-masing, Bapak Ibu pasti akan kesulitan ketika pemerintah pusat itu adalah sudah mendeklar ini programnya dan harus dilaksanakan di daerah gitu kan. Apalagi ke depan misalnya sudah mulai ada wacana bagaimana pelaksanaan program di daerah itu akan dikaitkan dengan reward and punishment terhadap dana-dana pusat yang digelontorkan ke daerah. Ketika dia itu adalah melaksanakan programnya dengan baik, maka dia akan dikasih reward dengan penambahan dana yang digelontorkan ke daerah. Ketika dia adalah tidak bagus, maka dia akan dikurangi. Maka keselarasan program yang itu adalah nanti akan dicapai dalam bentuk melalui organisasi itu menjadi penting Bapak Ibu. Kalau betul ini wacana reward and punishment itu adalah melalui finansial, Bapak Ibu harus clear betul bagaimana menyelaraskan program itu gitu antara pusat dengan daerah. Karena ketika ini adalah tidak selaras, Bapak Ibu pasti akan kesulitan melaksanakan program dan berkonsekuensi terhadap bagaimana punishment yang ada tadi itu. Nah, yang Bapak Ibu juga harus pertimbangkan betul ketika nanti ada perubahan organisasi adalah bagaimana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang ada di dalam lampiran huruf B Undang-Undang 23 2014. Ada 4 itu yang dibagi. Daerah melakukan apa, provinsi melakukan apa, dan pusat melakukan apa. Ada 4 hal. Yang pertama adalah urusan upaya kesehatan, yang kedua adalah urusan SDM kesehatan, yang ketiga ada urusan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, dan yang keempat adalah urusan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Itu mungkin barangkali Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau agak mendayu-dayu gitu ya. Lama, tapi karena saya kepengen bagaimana teman-teman di di Jawa Timur
itu betul-betul menjadi kayak semacam pilot project lah gitu ya untuk provinsi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan kita, terutama untuk koordinasi baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Ternyata memang untuk penataan organisasi yang utama perlu kita lakukan adalah melihat dulu apakah Renstra itu selaras dengan organisasi yang akan kita buat. Ini yang membuat kita di tingkat provinsi pun kadang-kadang kita merevisi Renstra, Bapak. Beberapa kali kita ada revisi Renstra untuk menyelaraskan dengan organisasi yang sudah ada. Baik, monggo Pak Sundoyo, kalau misalkan kami buka satu termin, kira-kira 15 menit untuk tanya jawab, apakah diperkenankan Bapak? Mungkin Bapak masih ada waktu untuk kami. Bapak di-unmute. Ya, gimana? Monggo Bu Ani, silakan Bu Ani. Monggo, silakan. Monggo dari sayap tengah dan sayap kanan saya berikan waktu untuk bertanya. Sayap tengah dulu. Teman-teman bisa dibantu. Yang kabupaten kota dulu Bapak Nyun Sewu. Yang dari kabupaten kota. Oh, ini pesertanya dinas kabupaten kota juga toh? Iya, Bapak. Jadi kami undang 38 kabupaten kota dari kepala bidangnya dan kepala seksinya untuk layanan primer. Monggo, silakan. Atau dari belakang saya dulu. Monggo dari tengah. Yap. Ya, Ibu bisa dibantu untuk menyebutkan nama, kemudian asal kabupaten kota dan makanan favorit. Pak Nun. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dwisnaryati dari Kota Kediri. Sebenarnya saya mohon maaf Bapak Sundoyo, sebenarnya kami mau tanya ragu-ragu nggih, karena apa yang penjenengan terangan itu juga membuat kami tambah bingung gitu. Maksudnya bingungnya ini menerima ilmu dari penjenengan itu kita penerapannya itu bingung gitu, karena memang kalau di daerah kemarin sempat kita dimintai pendapat untuk penyusunan struktur organisasi di tempat kami. Dengan adanya pada waktu itu belum terbit ya Permenkes untuk struktur organisasi di Kemenkes belum terbit. Sementara yang di Jawa Timur juga belum terbit. Sementara kita juga harus membuat di daerah. Sehingga akhirnya kami sepakat untuk betul termasuk Mendagri itu digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu dari banyak kegiatan, yaitu kegiatan P2, kegiatan Kesmas, dan kegiatan di bidang Yankes. Sehingga kita kesulitan ketika nanti mengarahkan itu kepada uraian jabatannya dan kinerjanya. Kemarin seperti itu Bapak. Jadi apakah penyelarasan itu tuh kita harus menyesuaikan Permendagri itu sesuai dengan penganggarannya? Apakah kita juga bisa menyesuaikan sesuai dengan tupoksi yang memang merupakan rumpun? Kalau di Permenkes nomor tahun 2019 itu kita menyesuaikan sesuai rumpun di situ. Jadi seperti Yankes itu ada primer, rujukan, kemudian tradisional, pembiayaan. Kemudian yang di SDK itu ada rumpun farmasi, Alkes, SDK, SDM. Tapi ketika menjadi tipe B antara Yankes kemudian SDK itu dijadikan satu rumpun. Itu sudah menggembung di situ, sudah ada
tupoksi yang besar di situ. Namun ketika kita melihat dari Permendagri yang baru, itu justru rumpunnya malah menjadi lebih besar lagi antara UKM dan UKP, itu menjadi satu kegiatan, dibagi dalam sub-sub kegiatan. Apakah itu juga harus menjadi satu rumpun dalam satu bidang? Juga di situ ada KB. Jadi sehingga kalau kita amati kita membandingkan dengan daerah lain, itu ada daerah lain yang memasukkan KB dalam Dinkes jadi satu. Ada juga daerah lain yang memasukkan dalam satu bidang itu UKM dan UKP jadi satu sesuai dengan ketentuan di Permendagri, penganggaran Permendagri. Tapi ada yang berbeda juga. Nah itu mohon petunjuknya lebih lanjut Pak, karena kami justru di daerah ini ketika dimintai pendapat itu kita bingung akhirnya kalau mengkaitkan dengan kinerja per masing-masing bidang dan masing-masing jabatan fungsional, japlak, dan sebagainya. Mungkin itu, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh langsung respon nggak, Mbak? Satu lagi ya. Bapak. Satu lagi. Ya, satu lagi. Boleh. Monggo, dan satu lagi. Saya tengah. Monggo Bapak sambil menunggu ada peserta yang masih menuliskan di kolom chat. Monggo Bapak bisa dijawab duluan, matur nuwun. Ya, yang pertama saya senang gitu kalau Ibu adalah bingung, paling tidak apa yang saya sampaikan itu sebenarnya ketangkap gitu. Cuman belum ada bayangan utuh terkait dengan bagaimana tadi yang Ibu sampaikan. Saya boleh untuk share screen ya. Satu lagi. Saya saya ingin coba share screen ini ya Bapak Ibu untuk menjelaskan apa yang tadi kegaduhan Ibu gitu ya. Bentar dulu. Yang pertama memang apa yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu itu harus clear betul gitu. Bagaimana konsep di dalam membuat organisasi tadi itu. Pemetaan program sesuai dengan fungsi pada Permenkes 49, ini hanya contoh saja karena Permenkes 49 akan kita lakukan perubahan, tetapi ketika ini adalah dikaitkan dengan Permendagri 90 gitu ya, terkait dengan perencanaan, Bapak Ibu harus juga clear gitu, apa sih sebenarnya yang akan dicapai, misalnya bagaimana fungsi kesehatan masyarakat, bagaimana fungsi pencegahan dan pengendalian penyakit, bagaimana fungsi pelayanan kesehatan, bagaimana fungsi sumber daya kesehatan itu. Disitulah Bapak Ibu harus sudah mulai memetakan ketika pengelolaan Yankes sebagai penduduk terdampak, ini akan kemana ini? Oh, fungsi layanan. Ketika dia adalah pengelolaan Yankes sebagai penduduk pada kondisi KLB, ini pelayanan juga gitu. Ibu harus bisa betul petakan itu ketika pertanyaan Ibu adalah terkait dengan persoalan bagaimana perencanaan kegiatan yang itu harus didukung dengan finansial, yang itu harus didukung dengan penganggaran. Ibu harus mencoba untuk memetakan ini. Ketika Ibu nggak memetakan ini dengan baik, maka yang terjadi adalah bagaimana anggaran itu tidak bisa efektif dan efisien untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu tadi. Kesehatan masyarakat, P2P, pelayanan kesehatan, dan juga fungsi sumber daya kesehatan. Ini kan apa yang ada di dalam Permendagri itu kan. Urusan untuk unsurnya adalah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Lalu bidang urusannya adalah bidang kesehatan, lalu programnya ada program pemenuhan UKP dan UKM, kegiatannya adalah penyediaan layanan kesehatan untuk UKP, UKM, dan juga UKP di tingkat rujukan. Gitu. Ini menunya. Maka kemana ini saya harus mencoba untuk mengarahkan, ini menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin sampaikan begini Bapak Ibu. Ketika Ibu sudah tersusun organisasi dan tata laksana itu, berikut tugas dan fungsinya, itu pasti ada yang di situ dengan
IKP gitu ya. Indikator kinerja program, lalu di berikutnya adalah indikator kinerja kegiatan, lalu ketika itu masuk ke personal, ke PNS orang perorangan, itu ada yang disebut dengan indikator kinerja individu. Oke, maka ketika satker itu adalah, katakan misalnya, apa sih yang menjadi indikator dinas kesehatan, lalu itu di breakdown menjadi indikator kegiatan bidang, maka sejatinya orang-orang yang bekerja di bidang tertentu tadi itu, katakanlah di bidang Yankes gitu, maka dia harus ada indikator kinerja individu. Indikator harus mendukung indikator kinerja kegiatan yang ada di bidang tadi itu. Maka sangat tidak mungkin ketika menempatkan orang dengan jabatan fungsional tertentu di bidang Yankes tadi, tetapi jabatan fungsionalnya itu adalah tidak ada butir-butir kegiatan yang mendukung IKK-nya tadi, tidak mendukung Yankesnya tadi itu. Itu sangat tidak mungkin. Maka dari itu, pemetaan jabatan, analisis beban kerja itu menjadi penting. Berapa orang sih yang akan ditempatkan di bidang A gitu misalnya. Itu bisa dihitung. Bagaimana besaran tadi akhirnya bisa dihitung. Oh, kalau seperti ini, maka di situ adalah dibutuhkan 20 orang, lalu dari 20 orang tadi atau 20 pegawai tadi itu adalah jabatan fungsional A sekian orang, jabatan fungsional B sekian orang, jabatan fungsional C sekian orang. Kalau dia itu adalah, katakan jabatan fungsionalnya A itu adalah 5 orang gitu, tapi Ibu tambahkan menjadi 10, katakanlah misalnya seperti itu, karena tadi punya rasa bagaimana ini untuk menampung teman saya supaya bisa masuk ke situ. Nggak apa-apa sih. Bisa. Tapi hati-hati. Konsep seperti itu adalah tidak menjamin karir bagi PNS tersebut. Apa itu? Adalah yang tadinya sebenarnya adalah dikerjakan oleh 5 orang itu sudah selesai, dan terhadap pribadinya tadi, dia bisa mengumpulkan angka kredit dengan baik, lalu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun maksimal dia adalah sudah bisa naik pangkat. Ketika angka kreditnya tadi, beban kerjanya tadi adalah dikeroyok rame-rame menjadi 10 orang, dia bisa nggak mengumpulkan angka kredit untuk naik pangkat? Nggak bisa. Tidak bisa dia. Maka berdasarkan PP 30, dia bisa dikenakan punishment. Bahkan dia akan dihentikan dari jabatannya ketika dalam periode tertentu, kurun waktu tertentu, dia tidak bisa naik pangkat. Itu yang tadi saya sebut, dia tidak menjamin karir PNS yang ditempatkan sembarangan. Tidak menjamin karir PNS ketika Bapak Ibu tidak melakukan analisis beban kerja dengan baik, tidak melakukan peta jabatan itu dengan baik. Karena peta jabatan itu akan menghasilkan jenis dan jumlah dari jabatan fungsional tadi itu. Itu. Mudah-mudahan tambah bingung. Itu Mbak, terima kasih Mbak. Pak Tunun. Pak Sundoyo, memang kalau kita sudah merasa bingung itu berarti sudah ada proses pembelajaran yang dimulai. Itu mungkin seperti itu. Baik, Dr. Wigit, sebelum saya bacakan ada yang di kolom chat pertanyaan, monggo kami persilakan kepada Dr. Wigit. Teman-teman, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wigit, Pak. Saya Ketua Perhimpunan Klinik Jawa Timur. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, tentang penelitian di klinik
tentang kesehatan itu apakah harus dihubungkan atau dikoneksi atau dilaporkan ke Kementerian Kesehatan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita simak Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 yang merupakan revisi Undang-Undang Kesehatan 23 tahun 92, itu tentang sehat kan memasukkan komponen kesehatan spiritual. Itu sejauh mana kewajiban Kemenkes atau Dinas Kesehatan setempat tentang pelaksanaan pembinaan atau pemeliharaan kesehatan spiritual itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sundoyo, ada satu lagi yang bertanya dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Pak Evi Effendi, monggo kami silakan Pak Evi di online. Pak Evi. Matur nuwun. Matur nuwun. Pak Evi. Ya, sudah masuk suara saya nggih? Halo, nggih. Nggih. Mohon izin Pak Sundoyo, ini mohon izin saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, konsep penataan organisasi Kemenkes ini dengan tadi yang berdasarkan uraian yang Bapak sampaikan tadi, itu apakah akan berlaku seterusnya atau menyesuaikan kondisi? Mengingatkan tadi ada faktor utama kan arahan-arahan dari Pak Presiden terkait penataan manajemen ASN, kemudian dan sebagainya itu. Karena kan bagaimanapun juga arahan Presiden itu juga akan jadi pengaruh. Sebenarnya nanti di 2024 kan juga akan terganti, mungkin akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional itu. Sehingga nanti teori yang disampaikan Bapak tadi itu memang bisa dipakai seterusnya atau memang nanti adaptif sesuai dengan perkembangan kebijakan, terutama yang sifatnya eksternal dari Kementerian Kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, mohon izin terkait dengan apa namanya yang tadi sampaikan penanya pertama tadi yang Ibu tadi itu, memang teman-teman kabupaten kota itu sudah sebagian berproses merubah SOTK-nya menjadi SOTK yang menyesuaikan dengan Permendagri 90. Meskipun sebenarnya itu memang menurut saya pribadi itu tidak cocok. Nah, ini bagaimana dukungan Kementerian Kesehatan ketika melakukan revisi tadi, revisi yang tentang SOTK-nya Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota itu bisa mengadvokasi ke Kemendagri, karena biasanya kecenderungannya Bapak, bagian organisasi di kabupaten kota itu agak sulit ketika mereka menerima masukan dari kita di Dinas Kesehatan, karena mereka ngacunya dari Kemendagri. Sementara Kemendagri sendiri, terakhir saya ikut webinarnya Bapak dengan Adinkes itu, Kemendagri sendiri sebenarnya tidak bermaksud untuk menjadikan Permendagri 90 itu sebagai patokan kaku dalam penyusunan organisasi di level Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak, ini terkait Dirjen Nakes, Bapak, mohon izin saya dari Seksi SDM Kesehatan Jawa Timur, ini menanyakan saja adanya perubahan nomenklatur dari Badan BPSDMkes ke Dirjen Nakes itu kan dari si nomenklatur itu kan ada konsekuensi menurut saya pribadi. Apakah dengan namanya Dirjen Nakes itu, padahal kita tahu antara tenaga kesehatan dan SDM kesehatan itu kan agak berbeda ya, Pak. Jadi lebih luas SDM kesehatan. Sementara kalau jadi namanya Dirjen Nakes itu kan berarti apakah nanti yang non nakes atau teman-teman yang di luar nakes itu tetap jadi tupoksinya pembinaannya Dirjen Nakes atau bagaimana? Karena kan namanya sudah Dirjen Nakes, sementara sebelumnya kan namanya kan Badan SDMkes itu begitu. Itu saja Bapak, matur nuwun atas jawabannya dan arahannya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Evi. Pak Sundoyo, izin saya membacakan satu pertanyaan yang ada di kolom chat. Ya, silakan. Nih, dari Kabupaten Pasuruan, Bapak. Beliau menuliskan, untuk revisi Permenkes nomor 49 tahun 2016, kapan akan diundangkan? Karena di daerah tahun 2021 akhir sudah revisi Pergub untuk SOTK Dinas Kesehatan terkait. Penyederhanaan birokrasi, sehingga kita di daerah bisa menyiapkan draft SOTK revisi juga. Gitu Bapak, jadi di kabupaten kota memang sudah berproses seperti yang disampaikan Mas Evi tadi. Sedangkan Permenkes 5 ini terundangnya 7 Februari ya Bapak. Nggih, matur nuwun. Bapak. Baik, terima kasih. Secara umum ada 3 ya kelompok atau ada 3 penanya ya. Yang pertama adalah terkait dengan klinik.
kita di pusat itu ada yang disebut dengan DTO, Pak, digitalisasi transformasi organisasi. Tujuannya adalah bagaimana kita memang di era digitalisasi ini mencoba untuk organisasi itu kita transformasi ke dalam digital, gitu. Sehingga hal ini akan memudahkan, akan mempercepat dalam berbagai hal, termasuk juga membuat kebijakan. Saat ini yang sederhana lah, teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi, pernah tahu nggak real time gitu, berapa masyarakat yang ada di wilayahnya itu yang mengakses ke fasilitas pelayanan kesehatan, apapun bentuknya, mau klinik, dokter praktek pribadi, mau puskesmas, mau rumah sakit, nggak pernah ada yang tahu. Gitu. Lalu bagaimana Dinas Kesehatan akan membuat kebijakan-kebijakan? Lalu kebijakannya itu adalah tepat gitu, yang tujuannya adalah bagaimana masyarakat itu mendapatkan pelayanan dengan baik. Itu sama juga yang dialami oleh di pusat. Maka seringkali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat itu tidak bisa implementasi dengan baik karena apa? Karena kita tidak evident dan saintifik gitu. Ini masalah yang jadi persoalan, maka akan diubah pola ini gitu supaya betul-betul di dalam membuat kebijakan itu betul-betul evident dan saintifik tadi itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan kesehatan tradisional. Sebenarnya apa yang tadi Bapak sampaikan itu adalah masa lalu ya Pak, karena dulu terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional yang ada segala macam yang Bapak sebutkan itu adalah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk juga Undang-Undang 23 tahun 92. Tetapi kalau Bapak coba perhatikan di dalam Undang-Undang 36 2009 yang Bapak sebutkan tadi, itu disebutnya adalah pelayanan kesehatan tradisional. Itu diatur mulai dari pasal 59, pasal 60, dan pasal 61. Lalu ketentuan lebih lanjut itu minta diatur melalui PP. Keluarlah PP 103. Di dalam PP 103 itu Pak, terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional itu ada 3 hal. Yang pertama adalah empiris, yang kedua adalah Pak Sudoyo. Ya. Tadi tentang kesehatan spiritual. Ya betul. Itu tidak ada lagi kan di sana. Hanya kita sebut sebagai empiris kan. Gitu loh, empiris. Nah itu memang kan ini harus dipisahkan ya ke dalam pelayanan kesehatan yang dua di lainnya tadi itu. Gitu. Jadi itu sudah misalnya kami beberapa tahun yang lalu pada saat nyusun PP 103 itu sudah ditanya, Pak, kenapa mesti harus kami Kejaksaan Agung? Kenapa harus kami dari Kejaksaan, kenapa harus kami dari Kementerian Agama yang memberikan rekomendasi itu? Itu tidak ada lagi fungsi ke sana gitu. Fungsi ke sana tidak ada lagi. Tetapi bagaimana mereka di dalam memberikan pelayanan berdasarkan empiris tadi itu harus mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan, bukan memperoleh izin ya. Dia adalah mendaftarkan. Apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan adalah agar Dinas Kesehatan itu bisa melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pengobat tradisional tadi itu gitu melalui empirisnya tadi itu tidak merugikan masyarakat. Itu ya. Jadi akan di dalam ketentuan peralihan PP 103 itu dinyatakan begini. Ketika ada tenaga kesehatan yang selama ini adalah memberikan 2 pelayanan empiris dengan konvensional, dia harus pilih. Dia akan berlanjut kepada konvensionalnya atau dia akan berlanjut kepada empirisnya. Karena apa? Pertimbangan kita pada saat itu adalah ketika terjadi kelalaian. Ini sebenarnya adalah kelalaian karena tradisionalnya atau kelalaian karena konvensionalnya. Supaya clear sehingga ada kepastian hukum itu ada di dalam ketentuan peralihan di sana. Oke. Yang kedua cukup banyak, ada 4 yang saya coba lihat terkait dengan organisasi dan tata kerja misalnya. Bagaimana ke depan, bagaimana terkait dengan
tindak lanjut dari ini, bagaimana terkait dengan persoalan SDM dan segala macam, lalu dikaitkan dengan Kemendagri. Itu tadi yang saya sampaikan ya. Ketika Bapak Ibu ini adalah di dalam menyusun perubahan organisasi tata kerja di dinas kesehatan masing-masing, memang harus clear betul bagaimana penyelarasan dengan organisasi yang ada di pusat, organisasi yang ada di Kementerian Kesehatan, gitu ya. Tentu hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus mendapat approval dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi selama ini ketika organisasinya itu adalah menyangkut persoalan kesehatan, biasanya kami akan diundang untuk melakukan evaluasi terhadap usulan-usulan yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Nah, terkait dengan Dirjen Nakes, saya masih ingat persis ketika kami mengusulkan nama dirjennya itu adalah Dirjen SDM Kesehatan. Kata SDM Kesehatan itu sebenarnya bisa dimaknai adalah nakes dan non-nakes gitu ya. Itu yang oleh teman-teman Menpan ini nggak ada ciri khasnya ketika dia adalah SDM Kesehatan. Maka dirjennya adalah Dirjen Tenaga Kesehatan, Pak Sundoyo. Nah, sehingga dengan begitu, kalau Bapak Ibu coba cermati, di dalam Dirjen Tenaga Kesehatan itu, direktorat-direktorat yang ada di bawahnya itu juga dibatasi terkait dengan tenaga kesehatan. Contoh misalnya, bagaimana Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, bagaimana Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, bagaimana Direktorat Peningkatan Mutu, bagaimana Direktorat terkait dengan pengawasan dan pembinaan. Itu juga semua dibatasi tenaga kesehatan. Oke. Yang kedua adalah bagaimana dengan yang non-kesehatan. Kita ada pusat Pak sendiri, namanya adalah Pusat Pengembangan Kompetensi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi kalau terkait dengan tenaga kesehatan itu adalah diurus oleh Dirjen Nakes, tapi bagaimana terkait dengan peningkatan kompetensi, pengembangan kompetensi, pola karir dan yang lain-lain itu adalah adalah diurus oleh Pusat Pengembangan dan Kompetensi Kesehatan itu. Gitu. Jadi memang berbeda Pak. Dirjen Tenaga Kesehatan yang baru itu adalah memang betul-betul pure hanya mengurus persoalan tenaga kesehatan, mulai dari penyediaan, pendayagunaan, peningkatan mutu sampai pembinaan dan pengawasan. Gitu. Kami mendengar betul keluhan teman-teman di daerah ketika mengurus angka kredit. Gitu. Karena angka kredit atau pembinaan tenaga kesehatan itu di pusat adalah tercacar di mana-mana, dokter, perawat itu ada di Yankes, kefarmasian ada di Jenparmalkes, gitu ya misalnya ya, itu tidak terstandarisasi. Maka ke depan seluruhnya tadi itu adalah akan terstandarisasi dan itu diurus oleh Dirjen Tenaga Kesehatan. Yang terakhir terkait dengan Permenkes 49, kami sebenarnya sudah melakukan kajian Pak. Dan sudah ada konsep bagaimana perubahan Permenkes 49 ini. Gitu. Tetapi memang agar ini bisa implementasi dengan baik, tentu ini harus kami koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, kami koordinasikan dengan Menpan, gitu supaya nanti pada saat ini ditetapkan betul-betul bisa implementasi dengan baik. Karena daerah itu pembinanya adalah Dagri, terkait dengan organisasi juga ini oleh Menpan juga. Jadi kami masih berdiskusi terus dengan teman-teman Kementerian Dalam Negeri dan Menpan. Itu Bu. Terima kasih Bu. Matur nuwun Pak Sundoyo, luar biasa. Terima kasih atas arahannya. Tapi yang bisa saya petik sebagai keynote dari Zoom kita kali ini adalah keselarasan program dari pusat ke daerah akan memudahkan dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pusat di daerah. Dan saya yakin
teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang sekarang mungkin dalam masa penataan yang membuat teman-teman galau ini Pak Sundoyo, karena memang Permenkes ini baru kami terima akhir Februari, sedangkan penataan SOTK ini sudah kita mulai di akhir-akhir 2021, sehingga ini yang menimbulkan kegalauan dari teman-teman bagaimana apakah mungkin keselarasan ini bisa kita capai kalau misalkan SOTK ini kita lihat sebagai sebuah SOTK yang belum linear. Tapi semoga pencerahan dari penjenengan ini bisa memberikan arah teman-teman kabupaten kota, terutama untuk menyusun SOTK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, apakah masuk tipe A, B, atau C, dengan memperhitungkan beban kerja dan analisis kebutuhan tenaga. Ngaten Pak Sundoyo, dari kami mohon izin kalau misalkan nanti ada teman-teman yang belum sempat bertanya, nanti kami mohon izin untuk bisa menyampaikan pertanyaan dengan WA ya Bapak atau email. Diizinkan ya Pak Sundoyo? Kayaknya kalau handphone saya ini teman-teman di Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota Jawa Timur rasanya sih sudah punya semua ya. Monggo silakan. Saya 24 jam nih kebetulan handphone saya ini. Gitu. Tapi non sewu. WA dulu nggih, karena saya sering kali rapat, jangan sampai saya dibilang sombong karena nggak ngangkat telepon gitu. Karena pas kebetulan rapat, monggo silakan dengan WA saja Bu. Nggih, gitu nggih. Iya, Bapak. Nun, salam hormat dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak. Beliau tidak bisa ikut untuk mendampingi Bapak di Zoom kali ini, tapi beliau menitip salam hormat kagem Pak Sundoyo. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Pak Sundoyo, waktu dan kesempatan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti Zoom kali ini. Semoga ini bisa menjadi satu arah keselarasan untuk SOTK baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Tepuk tangan untuk narasumber dan kita semua yang luar biasa untuk mengikuti Zoom kali ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Sundoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya boleh izin lip ya, karena sudah ditunggu di sebelah, udah telat 15 menit ini. Matur nuwun waktunya. Siap. Terima kasih, matur nuwun. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya izin undur diri untuk lip dari ruang Zoom ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Kalau misalkan tadi sarapannya kurang puas, bisa dipuasin dengan snack yang ada di meja penjenengan masing-masing. Monggo, kita berpacu dengan waktu. Mas Agus bisa membantu untuk moderatori satu narasumber kita. Terima kasih dari Kabupaten Jombang. Kita semua tahu SE 133 ini memang galak, tapi kita tetap harus mengatur strategi untuk memberikan seperti apa sih untuk akreditasi terutama FKTP di kabupaten kota. Monggo dari Mbak MC, saya kembalikan waktu ke Mbak Ima. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Untuk sesi yang pertama terkait penyampaian materi implementasi PMK 5 telah usai, Bapak Ibu. Selanjutnya kami masih punya 2 sesi lagi terkait materi pada pagi ini. Namun saya sebelumnya sapa dulu nih. Kita biar semangat ya. Sudah sarapan semuanya? Wah, sudahnya tapi lemes. Sudah sarapan semuanya? Apa kabar hari ini? Dari Pasuruan ini pastinya. Matur suwun. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk menyingkat waktu kita masuk sesi selanjutnya, yakni terkait strategi Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan SE 133 yang akan dipandu oleh Bapak Moderator yang sudah tidak asing lagi. Silahkan waktu dan tempat kepada Dr. Gigi Agus Salim, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.